Jangan lupa hubungan kontak ibu dan anak. Manga apa anda Ustaz nasihatkan? Apa memang sudah selalu ingat. Tapi ibu mesti 3 kali. Dek amak dapat 3 kali. Ummuka ibumu. Ummuka ibumu. Ummuka ibumu. Syalai abuka. Kami dan laki-laki cuma dapat 1. Tapi ibu dapat 3. Dek apa? Ibu nan mengandung, ibu nan melahirkan, ibu nan menyusukan. Siapa nan ingin dapat 3, acubolah nan 3. Iko pertanyaan apa skripsi mahasiswa? Tabah mana? Iko menunjukkan jamaah respon pada Ustaz Somad. Nan bisa ambo jawe, nan tak bisa buka www.somadmorocco.blogspot.com. Ustadz aslinya orang mana? Kan orang lah mulai bimbang ambo ke orang mah. Kenapa Ustadz bisa bahasa Minang? Iko de ambo pakai Windows Minang. Coba buka video ambo waktu ambo cerawah di Jogja. Ada tuh Somad Jogja. Beko bingung. Pripun kabari ibu-ibu ape? Wis pirang-pirang dina ora teko kene ya. Iko ni mau sak go sebenarnya. Ambo orang Melayu, tapi bahasa kau kan di ma bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya berbahasa nan baik. Buya Hamka orang Minangkabau, tapi bahasa Arabnya waktunya diundang ke Al-Azhar Mesir, inyo pidato berbahasa Arab sampai mendapat pengukuhan honoris causa doktor dari Al-Azhar. Di dunia kok cuma 2 orang nan mendapat apaknya dapat doktor, anaknya dapat doktor honoris causa dari Al-Azhar. Yang pertama Haji Abdul Karim Amrullah, apaknya diimbau orang inyak doktor. Yang kedua anaknya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, keduanya dari Kabupaten Agam. Bangga awak. Allahu Akbar. Jadi baswa orang Arab, awak baswa Arab. Baswa orang Minangkabau, baswa Minang. Baswa orang Jepang. Malam tadi di Hotel Sakura Jepang. Tak lo dapat bahasa Jepang. Ustaz terkenal seperti Buya Hamka. Jauh. Buya Hamka di Sidratul Muntaha, ambo di dalam sumur nan kalam. Buya Hamka itu doktornya 3. Doktor dari Universiti Kebangsaan Malaysia, doktor dari Universitas Sutomo Beragama, doktor dari Universitas Al-Azhar Kairo. Buya Hamka 3 doktornya. Tidak pernah hanya kuliah di Al-Azhar. Azhar main bawinya diagihnya doktor. Ambo sakit hati ambo pada Buya Hamka. Ambo ampe tahun di Mesir, tidak diagihnya doktor, diagihnya LC. Lagi cameh. Buya Hamka ulama luar biasa. Ambo termasuk pengagum Buya Hamka. Sekarang Ustadz berada di kampung Buya Hamka. Singgahlah ke museumnya di Maninjau. Keinginan nanlah lama ingin mencari rumah Buya Hamka, peninggalan Buya Hamka, tapi apalah dayo tangan tak sampai. Salapeh dari siko khutbah Jumat, habis khutbah Jumat langsung ke airport, dari airport langsung ke Jakarta, besok subuh ceramah di Masjid Buya Hamka. Tampek biasa Buya Hamka mengajar tafsir, mengajar tasawuf modern, Masjid Al-Azhar. InsyaAllah besok subuh ambo akan berceramah di Masjid Buya Hamka. Lalu kemudian sesudah itu kami akan bertolak ke Taiwan insyaAllah. Tapi di Taiwan ambo indak bahasa Taiwan. InsyaAllah panjang umur sehat badan, ambo ingin bana meluangkan waktu datang ke Museum Buya Hamka insyaAllah. Kami dari remaja Masjid Agung Nurul Fatah pengen Nurul Falah pengen minta foto bareng Ustaz, boleh ya? Beko insyaAllah ada waktu awak luang. Kini hari Jumat jam 12:05, sabaleh 30 insyaAllah selesai awak pengajian. Sebalih 30 sesudah itu ada waktu kosong, maka awak sempatkan bersilaturahim menjelang solat Jumat insyaAllah. Apa hukum jual beli di masjid? La arba'allahu tijaratahu. Allah tidak akan memberikan keuntungan pada orang nan manggalih di masjid. Maka tampek masjid itu di mana?
iko nan tampe sembayang. Adapun emperan terasnya maka itu boleh. Siana membawa salah lawa itu di teras boleh. Tapi di dalam ko indak boleh. Apa hukumnya jual beli di pekarangan masjid? Mubah. Kalau perintahnya kuat wajib. Kalau perintahnya indak kuat sunat. Kalau larangannya kuat haram. Larangannya indak kuat makruh. Indak disuruh, indak dilarang, mubah. Maka menggalih berjualan di pekarangan masjid hukumnya mubah. Bagaimana hukumnya makan dalam masjid? Masjid Nabawi, Masjidil Haram, hari Isnin, hari Kamis, maka awak diimbau di orang majak berbuka bersama di dalam masjid, tapi diagih lapik, diagih plastik supaya kuah indak tumpah. Sebab kalau kuahnya tumpah pakai santan pulo basi, pas ditampai orang sujud. Imam pulo sujudnya lama. Bangkit dari sujud inyo menahan napas pitam. Maka kalau awak membuat acara di masjid makan boleh, tapi dikasih alas dan tong sampah supaya masjid awak indak kotor. Ustaz, posisi solat berjamaah bagi anak-anak perempuan di mana yang benarnya? Maka anak perempuan kalau wuduknya sempurna, inyo boleh berada di tengah amaknya, tapi nan seeloknya dibuat di belakang. Untuk apa? Supaya indak memutus saf kalau wuduknya indak sempurna. Begitu pendapat Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Bagaimana cara membukakan pintu hidayah ke keluarga, suami, saudara, orang tua, anak, istri? Agihnya buku. Contoh, istri nan belum berjilbab, bapak panggil, adinda, pakailah jilbab. Tadi pesan Pak Bupati dan Ustadz yang nampakkan jo sebeng-sebeng tulai. Alah, udah baru mengaji 2 hari lah berceramah puluh. Menghadapi istri nan nusyus durhaka 5 langkah. Pertama nasihat. Nasihat indak mempan. Nan kedua, wahjuruhudna fil madaji. Adinda, adinda ndak jo berubah. Maka apa boleh buat? Awak berpisah ranjang selama sebulan. Memang ikolanan ambo tunggu-tunggu baca. Nang ketiga, watribuhun, tempelenglah, pukul dia. Quran ada menyuruh, pukullah dia. Masuk inyo akan menempeleng, diambilnya HP, difotonya pula. Habisnya foto, diuploadnya ke FB, dibuatnya komen, teganya. Datanglah Pak Kapolsek menangkap suami. Kamu ditangkap. Apa salah saya? KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Dari mana Bapak tahu? Istri kamu friend saya di FB. Alah kanai puluh. Maka kekerasan ikon tak bisa. Nang keampe, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Mediasi. Panggil nenek mama, alim ulama cerdik pandai, maka duduk bersama. Judulnya, mau dibawa kemana hubungan ini? Nah, nan kalimo, na'udzubillah, bergoncang tiang aras, abghadul halal ilallah at-talak. Tolak bukan sembarangan. Iko banyak orang asa ado salah seketek tolak. Baru malam tadi ambo dapat SMS ke, Ustaz Somad, apa hukum orang nan langsung mentalak 3? Orang nan langsung mentalak 3, maka jatuh talak 3, maka inyo ndak bisa rujuk sampai bininya nikah je orang lain. Luar biasa. Maka ada istilah nikah Cino buto. Dek apa? Dicarilah Cino-Cino nan buto zaman dulu, disuruh menikah ke bini jando lama awak supaya awak bisa menikah sekali lagi. Kan masalah itu. Maka orang mesti belajar agama elok-elok. Sekarang November, esok Desember, iyalah ada perayaan Natal dan Tahun Baru. Bagaimana sikap kita menjual akidah? Oh, masyarakat Minangkabau insya Allah selamat. Tapi di kabupaten lain yang warganya ada non muslim, bara banyak bupati, sekda, wakil bupati, asisten terjebak pada Natal. Padahal sebenarnya kalau mau, ya bisa tugaskan pegawainya yang Kristen untuk mewakilinya. Pegawai non Kristen, siko,
Iko ambo ndak bisa masalah iko, pergi wakilkan. Kalau masalah suara politik yang dikhawatirkan, maka orang Islam mesti yakin, orang Kristen pun akan mencoblos awak kalau awak kepedulian. Sosial awak tetap baik. Orang Islam ndak datang Natal bukan anti kebinekaan, bukan anti Pancasila, tapi iko masalah agama, masalah bertetangga, masalah sekantor, silakan. Tapi kalau sudah masalah agama, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abidun ma'abud lakum dinukum waladin. Iko orang awak ko, bangsa Indonesia ko terbagi pada 3. Yang pertama ekstrim kanan. Kalau tidak seagama dengan saya, halal darahnya, ledakkan kedutaan Amerika, hancurkan rumahnya, larikan anak gadisnya. Iko ndak betul. Ko kelompok kanan. Yang kelompok ke ekstrim, iko sekuler liberal. Gong sifat cai ikui, cap gomeh ikui, jingle bell ikui, Natal ikut. Kamu ikut Natal tadi sama dia? Iya. Mana boleh? Saya ikut aja Pak Ustaz. Tidak boleh. Maka itu sama dengan mengikuti akidah orang. Maka dalam hal ini mesti dijaga keyakinan. Ikut Natal bukan cuma ikut Natal, ikut pula inyo makan di situ. Pang makan di situ tadi. Iyo, itu kan haram. Ampun ndak ada makan dagingnya, kuahnya aja seketek. Oh, ndak bisa. Jika ibu kita meninggal, bolehkah kita menangis dalam rangka merindukannya? Apakah itu termasuk meratap? Bedakan antara bukaun sama niyahah. Buka menitik air mata, niyahah meratap memukul-mukul pipi. Oh amat, itu nan dilarang Nabi. Selama indah ada 2, maka boleh. Nan pertama mencaci maki sumpah serapah. Apa de ama ambonan mati mangai ndak ama inyo. Nang kedua, tangan menarik-narik rambut, menyobek-nyobek kantong, itu ndak boleh. Adapun titik air mata, maka ada 2 hadis Nabi menangi. Nang pertama, Nabi menangi waktu anaknya meninggal, namanya Ibrahim, umur 18 bulan. Ama tarda ya Rasulullah, apakah engkau tak ridho anakmu meninggal ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Iko air mata kasih sayang. Hadis nang kedua, Nabi memegang jenazah Utsman ibnu Mas'un, menetes air mata Nabi, jatuh ke janggut Nabi sampai ke pipi Utsman bin Mas'un. Itu menunjukkan air matanya banyak. Kalau setetes 2 tetes pasti karyang tersangkut di janggutnya. Tapi sampai ke muka Utsman bin Mas'un, dimakamkan di pemakaman Baqi. Menunjukkan menangis boleh kena air mata kasih sayang. Tapi meratap, memukul pipi, menarik rambut, maka tidak dibenarkan. Kalau rambut inyo ndak apa, karena rambut awak pula ditarik-tarik. Saat akan sujud solat, manonan labiah dulu turun, tangan apa lutut? Mazhab Syafi'i lutut dulu. Turun sujud, lutut dulu turun, menyentuh lantai. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz, Mufti Saudi Arabia, lutut dulu turun. Syekh Ibnu Utsaimin, lutut dulu. Mayoritas ulama lutut dulu. Ada ndak nan berpendapat tangan dulu? Ada. Nama kitabnya Sifat Solat Nabi. Nama ulamanya Syekh Albani. Kecek Syekh Albani tangan dulu. Iko khilafiyah. Ambo ikut mayoritas ulama lutut dulu. Tapi kalau ada kawan ambo nama buat tangan dulu, ambo indak salahkan, ada pendapat bantu itu. Asal jangan dibuatnya kanyang dulu. Itu ndak ada. Apakah halal penghasilan ASN apabila mendapatkan jabatan dengan cara kotor, menzalimi teman sesama sehingga teman tersebut turun? Ittaquz zulma, jangan membuat zalim, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Siapa membuat zalim, maka inyo akan gelap pada hari kiamat. Oleh sebab itu jangan awak menzalimi tukang panen sawit awak, tukang tanam padi awak, tukang cuci, tukang basuh pakaian awak. Uqtul ajira ajrahu, bayar upahnya sebelum karyang karingatnya. Maka kalau awak zalim,
awak akan menghadap Allah dengan perbuatan zalim awak. Baralamo awak menikmati di dunia ko, faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Segadang biji sawi pun zalim awak tetap akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan zalim pada orang. Permintaan cerai sudah beberapa kali saya lontarkan dan suami saya menolaknya. Yang ingin saya tanyakan, apakah masih baik rumah tangga ini saya teruskan atau harus saya akhiri saja? Oh, itu CD kedua, ada CD pertama alun tabaco. Saya seorang istri, sudah membina rumah tangga 10 tahun, tapi dalam hubungan rumah tangga merasa banyak tak cocok. 5 tahun pertama selalu dilanda masalah, walaupun masalah kecil jadi besar. Di tahun ke-6 mulai sibuk urusan masing-masing. Walaupun kami serumah, kami bisa dikatakan tak ada komunikasi kecuali masalah anak. Permintaan sudah bolak-balik tapi suami menolak. Apa masih dilanjutkan ini? Duduk bersama, konsultasi, mediasi kepada ulama, kepada nenek mama, kepada orang alim. Nanti tengok perkembangan. Banyak ibadah, ambil liburan, lengangan hati, beribadah, baca Quran, solat malam. Mulai nanti malam, matikan TV, maghrib sama anak-anak duduk baca Quran. Lalu kemudian nanti malam, bapak bangunkan, solat tahajud bersama ibu, minta doa kepada Allah. InsyaAllah hati yang kering dibasahkan Allah Ta'ala. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, bercarai ikon ndak ada untungnya, menang jadi arang, kalah jadi abu. Maka lanjutkan, mudah-mudahan nanti kita bersama-sama mendoakan supaya anak-anak ibu menjadi anak-anak yang soleh dan solihah insyaAllah. Apa hukumnya anak gadis tidak pakai jilbab? Maka semua orang yang memandang rambutnya kena zina mata dan dia terkena mengalir dosa. Sebab iko bazina matonya, dek apa? Dek mancaliak rambutnya. Maka orang salah berbuat dosa, dek apa? Dek mancaliak. Salahnya Pak Ustaz, manganya caliak ambo, hanya bermato. Oleh sebab itu maka tutuilah. Dan berjilbab iko bantuk jilbab ibu-ibu nanado iko. Jilbabnya panjang, pakaiannya tidak sempit. Syarat pakaian madani syar'i, hotel syariah lah ada, kabupaten agam madani lah ada. Jilbabnya mesti syar'i. Pertama, tidak sempit. Yang kedua, tidak transparan. Kini ada bantuak kain transparan penutup apel. Yang kedua adalah sempit, sampai celana itu menjerit saking sempitnya. Celana sempit, ketek legging namanya. Itu dipakai orang Amerika, ditampek tatutui untuk senam aerobik. Ditampek awak dipakai orang ke pasar. Maka banyaklah tukang potong ayam salah potong. Mancaliak itu, mangangonya mancaliak. Maka jangan dipakai leh. Kalau gitu ambo sedekahkan Pak Ustaz. Jangan. Itu celana sempit kalau disedekahkan mengalirlah pahalanya, dosa jariah namanya. Oleh sebab itu celana sempit itu potong, dipotong, dipakai ke sawah, okey, sebagai pakaian dalam. Menanggapi ceramah bapak di Facebook bahwa solat boleh diqadha, apa ada ayat Quran? Ayat tidak ada. Apa ada hadis Nabi menjelaskannya? Ada. Mana hadisnya? Man nasya, siapa nanti lupa, au nama atau tertidur talaluknya, fal yusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah ia menggantinya bila nya ingat. Maka nan lamo-lamo dulu awak qada. Ba cara mengqadanya, selesai solat maghrib maka awak buat qada. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin qadaan, qada. Lepas sembahyang isya, qada isya. Usolli fardal isya 4 raka'atin qadaan. Baralamo selama awak meninggalkannya dulu. Kalau tinggal 10 tahun, maka qadaklah dari 2007 balik, lunas 2027. Ustaz Nasiruddin Albani pernah mendoibkan hadis-hadis. Bagaimana pendapat Ustaz?
Ambo lah bertanya iko ke Syekh guru ambo di Mesir, Syekh Sa'ad Jawish. Maka iko lah sudah keluar daripada jumhur ulama. Hadis-hadis yang didaifkan Syekh Albani, daif. Ternyata hadis itu sahih. Sudah diteliti Syekh Mahmud Said Mamduh, 7 jilid kitabnya La Ambo Bali, 7 jilid ditulis Syekh Mahmud Said Mamduh. Hadis-hadis yang didaifkan Syekh Albani ternyata sahih. Ini bagi anak-anak pesantren yang ingin mengkaji, download gratis di internet. Judulnya At-Ta'rif bi Awhami Man Qassama Sunan Baina Sahih wa Dhaif, 7 jilid Syekh Mahmud Said Mamduh. Bagaimana melatih manisnya iman, salat khusyuk dan belajar ikhlas. Dari mulai berwuduk, air masuk ke mulut, maka keluar dosa mulut. Air menyiram muka, maka keluar dosa biji mata. Air menyiram tangan, maka keluar dosa-dosa tangan. Air menyapu kepala, maka keluar dosa kepala sampai ke lubang telinga. Air menyiram kaki, maka keluarlah dosa sampai celah kaki. Maka semasa berwuduk tak boleh awak mengecek. Kini banyak orang wuduk, ya dah kecek batang, apa je. Diam. Dari tampek berwuduk ke dalam masjid jangan tasbih. Tasbih tak boleh. Tasbih maka rusak khusyuk hati. Nan boleh tasbih. Subhanallah. Maka kalau ada orang majak mecek, baka bahasian subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apalagi ko hari Jumaat. Hari Jumat iko awak mesti banyak-banyak bersalawat. Aksiru, perbanyaklah salawat hari Jumat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala hati khusyuk. Allahumma salli. Jadi aku pai apa bali apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Banyak. Sesudah itu mulut bergerak. Ya Khabab, ya, apakah Nabi itu kalau solat mulutnya bergerak atau mulutnya diam saja? Mulut Nabi bergerak. Dari mana angku tahu mulut Nabi bergerak? Bittirabi lihyati, ambo caliak dagunya bergerak. Allahu Akbar. Kau ada orang nan solat mulutnya diam. Mulut diam, mata kateh. Itu nama membuat ndak khusyuk. Talingo mandanga hamsah. Hamsah suara nan diagak ke telingo awak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Connect antara mulut sama hati. Hati mainge, mulut menyabui, maka mengagungkan Allah. Sembayang iko bantua orang maniti pematang membawa padi di tengah sawah. Kadang-kadang terpeleset ke kiri, naik ke atas. Kadang-kadang jatuh ke kanan, naik ke atas. Jangan sampai awak jatuh, masuk pulau ke kulam, menangguh ikan. Asal jatuh, naik balik ke atas. Asal agak-agak jatuh, naik balik ke atas. Sampailah salam. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul tayyibatullah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah. Connect antara mulut, hati, utak. Mulut menyawi, hati mengingat, pukulan fokus ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kami senang dengar ceramah Ustaz. Alhamdulillah. Tapi sayang, tapi kau nak lama. Ustaz Somad cuma satu orang. Oh, akan lahir dari agam madani beribu Ustaz Somad. Amin. Buatlah kader Ustaz supaya lahir Ustaz Somad yang lainnya. Kader ambo sudah banyak di alam ghaib melalui youtube.com. Ada anak kete umur 4 tahun berceramah ndak pakai teks, bunyi ambo persis. Ambo terkajut mencalik di mana kau anak kau? Rupanya dari Langsa Aceh. Tiap hari amak apaknya mai duitkan TV, didangakan anak. Maka rami orang tu datang. Dikirimkan fotonya ke ambo ke pamannya. Iko foto anak kemanakan kami mendanga ceramah Ustaz. Ada kawan ambo, anaknya setiap memegang HP minta comat. Anak ambo tu dua saya nan dipandangnya Ustaz. Pertama Upin Ipin, kedua Ustaz Somad. Iko kader-kader di masa akan datang.
Apa tanggapan kita kalau ada orang memutus tali silaturrahim karena ada kecemburuan sebagai seorang teman? Maka ibu jangan terlalu ramah. Iko sakit hati orang dek apa? Suami inyo baik ke ibu. Bo, kecil. Maka ibu jangan ramah. Kalau ada orang menelpon ibu, maka suara mesti tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana kau? Lubuk Basong. Yang dimasak lubuk basah. Kadang banyak laki-laki kau salah anggap. Ibu ramah dianggapnya mau, dianggapnya new. Ini mesti kita perbaiki. Jangan sampai hubungan berawal dari macam. Ikolah macam adik ambo, ikolah macam kakak ambo. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Ingat, kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Kapan Ustadz menulis buku baru? Kalau terlalu sibuk nanti Ustadz tak sempat mengarang buku. Ustadz jangan lupa istirahat. Indonesia butuh Ustadz. Masya Allah. Uhibbuka fillah. Kalau ada orang menyebut ke awak uhibbaka fillah, maka jawabannya ahabbakallahu fima ahbabtani. Mana tahu ada orang uhibbuka fillah. Dijawablah jawabnya ahabbakallah fima ahbabtani. Semoga Allah mencintaimu sebagaimana engkau cinta karena Allah. Lelaki sesama laki-laki, jangan awak sabui ke bini orang. Kami dari SMK tahfiz, Masya Allah. SMK tapi hafal Quran. Iko kan luar biasa. Kalau ada anak aliyah pesantren hafal Quran biasa, iko anak SMK tapi hafal Quran. Bagaimana cara menguatkan hafalan? Sesudah dihafal, dibaca qabliyah subuh, dibaca qabliyah zuhur, dibaca ba'diyah zuhur, dibaca qabliyah asar, dibaca qabliyah maghrib, dibaca ba'diyah maghrib, dibaca qabliyah isya, dibaca ba'diyah isya, dibaca witir malam sebelum lalok, dibaca dalam solat. Membaca Quran dalam solat, maka turun malaikat menolong awak. Dibaca dalam solat. Waktu tahajud malam diulang balik bacaan tadi, lalu kemudian diambil pena, ditulis di karate. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma. Maka itu makin kuat. Iko utak awak bantu informasi. Informasi pertama baca garis putih-putih. Nang kedua agak menyambung. Nang ketiga mulai tersambung. Nang keempat mulai inyo nampak garis. Nang kelima mulainya garis agak hitam, abu-abu. Nang keenam garis hitam nan kareh mana. Oleh sebab itu utak awak dibantu, tapi jangan sampai hilang dek apa, dek sebeng-sebeng tadi. Berikan motivasi kami menghafal Quran Pak Ustadz. Bangkit di akhirat bersama para malaikat. Di dunia Pak Ustadz, sedangkan dibacakan Quran turun rahmat. Itu tadi qari'ah awak baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum tur'amun, mandanga saya dapat rahmat. Apolai membaca di kapalonya Quran. Iko anak-anak awak SMK tahfiz kok, kalau inyo pejam mata nampaknya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Awak coba pejam, apa nak nampak? Al-Baqarah sapi betina nampak. Oleh sebab itu iko diklik Quran. Beruntung betuah ibu bapak yang anaknya tahfiz Quran. Suami istri kerja, tapi suami hanya mengandalkan penghasilan istri dan membiayai rumah tangga. Bagaimana hukumnya suami? Bagaimana cara agar istri ikhlas menjalaninya? Dalam harta bapak ada hak ibu. Kau mesti diingat baik-baik. Dalam gaji bapak ada hak ibu, tapi dalam gaji ibu indah ada hak bapak. Ibu setuju? Dari suaranya setuju. Ambo ulang sekali lagi. Dalam gaji bapak, dalam kebun sawit bapak, dalam padi bapak indah ada hak ibu di dalam. Tapi dalam sawit ibu, dalam kebun karet ibu, dalam kebun padi ibu indah ada hak bapak. Maka kalau bapak mengambil hak ibu, makan haram.
kalau nyo ndak izin. Tapi dek bapak pandai merayu, apa kata ibu? Papa, karena kau sudah menyentuh tepat di hatiku, maka selamanya kau untuk ambillah sadonya, ambillah, jangankan gajiku, sedangkan diriku pun kuberikan untukmu. Tapi kalau kau macam-macam, ibu ni baik luar biasa. Asal bapak pandai-pandai, jangankan gaji, habis sadonya berikan. Selama ndak minta tanda tangan materi 6.000, aku rela kau menikah sekali lagi. Itu ndak akan dapat awak. Itu pun kadang ada juga ndak dapat. Solat di masjid subuh sangat baik pahalanya. Bagaimana kalau yang tidak ke masjid tapi di rumah solat berjamaah dengan keluarga? Ndak ada solat berjamaah di rumah dengan keluarga. Kalau ada hadisnya, ambo belajar sekali lagi. Ndak ada. Kecuali hujan lebat, bapak jadi imam bisa. Tadi Ustaz sebut ada suami solat sama istri, solat tahajud. Adapun solat subuh, solat zuhur, solat asar, maka suami ke masjid. Ibu sama anak di rumah boleh. Ibu jadi imam, anak jadi makmum. Atau anaknya jadi imam, anak kok SMK sudah akil balik ke masjid. Anak ketek SD, maka ibu bisa berjamaah sama anak-anak. Ada mitos berkembang, tidak boleh mengubur bangkai anjing. Alasannya bumi Allah menerima bangkai anjing. Tidak boleh mengubur bangkai anjing karena bumi Allah menerima, tidak menerima. Karena bumi tidak menerima. Kalau bumi tidak menerima bangkai anjing, kamanya dibuangnya ke danau. Danau kok di atas bumi, kecuali danau kok di planet Mars. Awak campakkannya ke jalan. Jalan itu kan bumi. Maka namanya mitologi. Ada ilmu namanya mitologi, ilmu mitos. Jadi nama mitos kok TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Jadi kalau anjing mati, awak gali tanah, awak tanamkan supaya nyo ndak busuk segala macam. Bagaimana mendapatkan rezeki yang halal pada zaman sekarang? Sedangkan untuk yang haram, sedangkan untuk yang haram susah mendapatkannya. Iko ucapan orang liberal, orang sekuler. Mana yang halal? Malam tadi Allah menunjukkan 70 kama, 1 kama 500 juta kali 70, 35 miliar. Itu hitung-hitung Pak Bupati. Ada orang Kabupaten Agam bisa membuat hotel 70 kama tanpa kredit bank. Itu kan luar biasa. Tanya, kalau ada orang kaya de inyo anak orang kaya, itu biasa. Tapi karena ada orang merantau, maka orang Minangkabau adalah para entrepreneur, businessman. Wartawan senior Indonesia Rosihan Anwar tidak setuju kalau Minangkabau tidak dimasukkan dalam masyarakat explorer, masyarakat petualang dunia. Arab, Cina, Yahudi, India. Kata Rosihan Anwar, kalian salah, masukkan satu lagi. Arab, Cina, India, Yahudi, Minangkabau satu lagi. Dan ambo ceramah kama-kama tampe, patang ceramah ke Makassar. Waktu di Makassar, tanya, apa dari mana? Ambo dari Bukit Tinggi. Ceramah ke Pontianak, ambo dari Payakumbuh. Lama-lama ambo berfikir, manga isi dunia ko orang awak saya isi. Rupanya orang awak kok merantau jauh mata memandang, tapi bila hari patang inyo akan pulang, dek inyo lah tahu di mana tak sarang. Oleh sebab itu tanyalah orang-orang awak nan entrepreneur iko. Itu nan dapat ambo sampaikan. Oh masih ada lagi. Iko bukan kertas pertanyaan, tapi kertas sambutan Pak Bupati. Nah jangan beko manga Ustaz kau ndak dibaconyo karateh awak. Iko ndak ambo bacokan. Kau kata Pak Bupati, beko mau bacukan lain lo bunyinya. Apa usaha kita untuk mendidik anak dari ancaman maksiat, narkoba? Kapalo Abdul Somad iko, tak buka pula bantu Al Pacino kan?
Kepala Abdul Somad ikonan marusaknya ndak banyak. TVRI dulu. Itu pun sampai jam 2 balik siang. Malam ndak ada film. Malam ini tidak ada film karena laporan khusus Presiden Soeharto. Tapi kini Twitter, BBM, WhatsApp merusak kepala anak-anak awak. Maka indah ada jalan lain kecuali pesantren. Yang kaya-kaya, orang awak nama rantau, pulang ke kampung halaman, lah ada nama membuat hotel, maka membuat pesantren tahfiz. 3 kelas, tak usah banyak-banyak. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, 3 juz, 3 juz, 3 juz. Anak awak taman SMP IT, SMA IT, 30 orang cik kelas, 30 orang 30. Maka orang awak nan di perantauan pulang ke kampung halaman, bali tanah, buat 3 kelas, lah menyelamatkan anak Minangkabau 90 orang. Buat full agama, full day. Ijazahnya SMA. Mangade SMA, bekonyo dapat tamat BSMA, nyo kuliah di Fakultas Kedokteran, Fakultas Sains Teknologi, tapi nyo hafal Quran. Sesudah inyo SMP tamat, SMA tamat, inyo lah menjadi pokok kayunan kareh, ke bawah baaka, ke atas bapucuk, terserah sesudah itu mau kuliah di ITB, di IPB, di UGM, dek inyo lah selamat. Itu pokok-pokok kayu yang lah kuat, insyaallah selamat. Maka itu dan bisa awak buat kini. Lain daripada itu, na'udzubillah, godaan luar biasa. Otaknya dirusak, sekuler, liberal, komunis. Pemikirannya dirusak lagi, macam-macam. Pergaulannya seks bebas, TV, internet, YouTube. Tapi alhamdulillah, orang barat mau merusak kepala anak muda dari agam. Mereka rusak dengan YouTube, mereka rusak dengan FB, mereka rusak dengan WA. Tapi ternyata mereka gagal. Dari malam tadi sampai kini. Tadi ambo keluar dari hotel, anak-anak muda berkumpul semuanya. Tidak bertanya masalah agama, mengajak foto bersama. Dek agama mereka lah matang. Kami hanya ingin foto saja sama Ustaz. Ini kan luar biasa. Di zaman edan, orang mencari artis, tapi inyo masih mengidolakan ustaz. Itu maknanya masih selamat kepalanya. Maka jangan lupa doa ibu, doa amak ke anak luar biasa. Jangan lupa tiap malam tahajud doa, ya Allah selamatkan anak ambo dari narkoba, selamatkan anak kemanakan ambo dari zina. Selamatkan. Doa ibu ke anak sama bantu doa Nabi ke umat. Ambo sampai kini indak pernah berganja, indak pernah mengisap ganja, indak pernah macam-macam. Tapi ambo tanya ke amak ambo, sampai kini walaupun engkaulah ustaz, umurnya masih ada lah ya mak ambo 70 tahun, ndak pernah aku berhenti mendoakan engkau. Dan anggap anak awak lah dewasa atas serahnya, ndak, jangan sempat berhenti. Tiap malam, mak patang, ambo akan berangkat ke agam. Lapis dari agam ambo pergi ke Jakarta. Sesudah dari Jakarta ambo ke Taiwan. Doakan ambo sehat. Ambo doakan sehat, lurus pikiran, diridhoi Allah, berjalan atas nama Allah. Jangan lupa hubungan kontak ibu dan anak. Manga apa anda ambo ustaz nasihatkan? Apa memang sudah selalu ingat. Tapi ibu mesti 3 kali, dek amak dapat 3 kali. Ummuka ibumu, ummuka ibumu, ummuka ibumu, syalai abuka. Kami dan laki-laki cuma dapat 1, tapi ibu dapat 3. Dek apa? Ibu nan mengandung, ibu nan melahirkan, ibu nan menyusukan. Siapa nan ingin dapat 3, acubolah nan 3. Bagaimana yang sudah ditakdirkan buta dalam rahim? Kalau ada orang nan ditakdirkan buta dalam rahim, idui iko adonan bisa memilih, adonan dipilihkan di Allah Ta'ala. Idui iko adonan bisa awak pilih, adonan dipilihkan Allah Ta'ala. Menjadi orang Minangkabau, awak memilih atau Allah memilihkan? Allah memilihkan awak. Maka terimalah awak jadi orang Minangkabau. Tapi masalah awak kafir ndak kafir, masalah awak solat ndak solat, awak nama memilih. Minum iko, ambo memilih atau Allah memilihkan? Ambo milih. Kalau ambo ingin, ambo minum digalih. Kalau ambo minum,
minum di botol. Maka iko pilihan awak. Awak diberikan pilihan. Maka masalah anak lahir dalam keadaan buta, itu takdir Allah. Maka awak beriman pada anam. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri, takdir baik dan takdir buruk. Indah adonan paling tinggi makom daripada makom ridho. Makanya awak ndak minta surga. Sianan dapat surga, alun tentu dapat ridho. Sianan dapat ridho, pasti dapat surga. Makanya awak selalu menyebut ilahi anta maqsudi waridaka matlubi. Awak selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Manga ridho baru surga. Orang nan dapat ridho pasti dapat surga. Tapi orang nan dapat surga alun tentu dapat ridho. Bagaimana menghadapi anak yang mulai nakal akibat pengaruh lingkungan? Tariknya dari lingkungan itu, larangnya bergaul dengan orang nan kalua malam, larangnya bergaul dengan orang yang membuka aurat, maka masukkannya ke pondok pesantren. Maka yang paling menyelamatkan kini, masukkan. Ada canduang inya Sulaiman Ar-Rasuli inya canduang. Ada Parabek, ada pondok pesantren modern Ar-Risalah. Orang Riau sekolah ke Padang Panjang, orang Riau sekolah ke Parabek. Oleh sebab itu, manga awak nan bumi Minangkabau indak memasukkan anak awak ke pondok pesantren. Jangan sampai bantu ayam mati di lumbung padi. Banyak, tapi awak nak mendapatkan kenikmatan pendidikan agama. Mohon dijelaskan tanggungjawab suami dunia akhirat. Ibu, suami, ibu ada 5 hak. 5 hak ibu, tanggungjawab suami. Pertama, makan. Diagihnya katupek gulai paku. Nang kedua, pakaian. Dibelikannya busana muslimah. Nang ketiga, tampek tinggal sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nang keempat, pendidikan. Kalau suami tidak mampu memberikan pendidikan, bawa istri pengajian. Nang kelima, perhatian. Karena istri perlu perhatian. Pujian-pujian. Makanya Nabi tidak pernah memanggil Aisyah. Tak. Nabi lembutnya panggil ya Humairah, wahai engkau yang putih kemerah-merahan. Ustaz Somad, ya, boleh ambo panggil bini ambo Humairah? Boleh. Tapi nyo hitam, ndak ba? Menyenangkan hati orang. Pulangnya ke rumah, dipanggil imbaunya lah bininya. Ya Humairah, abang mengejek ya? Jangan terlalu jujur. Iko bini hitam dipanggil ya Hajar Aswad. Tentu sakit hati orang. Berdosakah istri jika, maaf cakap iko masalah fikih. Sebenarnya ambo barek membacanya, tapi de iko fikih ambo jawe. Berdosakah istri menolak berhubungan dalam keadaan, maka iko nyo musyawarahkanlah. Wa amruhum syura bainahum, musyawarahlah. Mohon jelaskan jual beli kredit yang tidak riba. Buka blog ambo Somad Moroko. Moroko tu tampe ambo kuliah. Manga ustaz buek nama ustaz di internet Somad Maroko. Kalau dibuek Somad saja, maka muncul sinetron Bang Somad. Nah, kombo buek situ Somad Moroko. MOROCCO. Somad Moroko spasi kredit, enter, dapat tulisan. Jual beli barang indak ada uang dengan uang, riba. Pinjam 100.000 bayar 120 riba. Pinjam 1 juta bayar 1.200.000 riba. Tapi kalau barang dengan uang indak. Ambo bali oto ibu, ambo cicil, ndak riba. Sahabat Nabi membali budak namanya Barirah, inyo cicil selama 9 tahun, ndak riba. Baca hadisnya lah ambo tulis di blog itu. Apa balasan di akhirat kalau ada rumah nan awak bangun dibongkar oleh saudara tanpa sepengetahuan awak? Dek, apa awak ndak tahu rumah awak dibongkar orang? Sedangkan sandal awak hilang awak tahu. Manga rumah segadang itu awak ndak tahu? Awak jagolah rumah awak. Sedangkan
Sedangkan peci awak pun kalau ndak jago dilarikan orang. Bini awak jago supaya ndak diambil orang. Nah, kau tanah pusaka nenek, kami ada balasan bagi orang. Duduk bersama, panggil nenek mama, panggil ustaz nan paham fikih faraid mawaris, maka bicarakan. Nah, jangan bawa ke pengadilan, bawa ke polisi, malu awak. Iko masalah keluarga, manang jadi arang, kalah jadi abu, rusak silaturahim, la yadkhulul jannah, ndak masuk surga, qati'ur rahim, orang nan memutui tali silaturahim. Karateh nan terakhir, apakah suami istri sama-sama dapat pahala atas sedekah harta bersama? Ya, bapak bersedekah, ibu pun dapat. Dek ada hukum kompilasi, ibu jo bapak dianggap orang baduo nan berkongsi bisnis. Iko modal dari bapak, ibu yang membisniskan. Bantu itulah lebih kurang rumah tangga. Ba'a dek apa bisa bisnis, dek ibu menjago anak keluarga. Maka dianggap bisnis basamo, maka harato nan dicari basamo sesudah nikah dianggap harato gono gini. Apa arti gono gini? Engkau begono, aku begini. Nah, ko harato basamo ko, kalau bapak bersedekah, ibu dapat royaltinya dengan syarat ibu ikhlas. Ibu, bapak dari mana? Ambo tadi bersedekah. Berapa pak? 50 juta. Apa? Nah, maka ikhlas kepada Allah, menolong agama Allah.